Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah merencanakan akan melakukan pengetatan PPKM Mikro dengan melakukan PPKM darurat di tanah air. Hal ini dilakukan guna menekan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat pasca libur Lebaran. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Marshalina Gita dari Istana Negara Jakarta. Gita, bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya skema rencana PPKM darurat nanti? Iya, sejak tanggal 28 dan 29 Juni 2021, atau tepatnya hari Senin dan Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian rapat terbatas membahas mengenai penanganan COVID-19, khususnya rencana pemberlakuan PPKM darurat di sejumlah wilayah di tanah air, khususnya untuk wilayah dengan zona merah dan juga zona oranye. Istilah PPKM darurat ini dikeluarkan sebagai respon dari lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi sejak libur Lebaran 2021. Bahkan informasi yang kami dapatkan setelah rapat tersebut, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator dari PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ditunjuk sebagai koordinator untuk PPKM di wilayah Sumatera. Dan dari draft yang kami terima, ini merupakan draft usulan yang kemarin disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Presiden dengan beberapa pihak. Disampaikan bahwa rencana dari PPKM Mikro Darurat ini akan dilakukan per tanggal 2 Juli 2021 hingga tanggal 20 Juli 2021. Namun tidak seluruh wilayah ini akan diberlakukan PPKM darurat. Karena dalam pengetatan PPKM Mikro ini akan terbagi dalam 4 level. Yang pertama, level pertama adalah PPKM Mikro Darurat. Yang kedua, PPKM Mikro Ketat. Yang ketiga, PPKM Mikro Sedang. Dan yang keempat adalah PPKM Mikro Terbatas. Lalu apa saja yang membedakan yang masuk ke dalam PPKM Mikro Darurat dan juga level lainnya? Dilihat dari zona resiko di setiap wilayah. Untuk wilayah yang masuk ke dalam pemberlakuan PPKM Mikro Darurat ini akan dilihat ini merupakan masuk ke dalam zona merah dan juga zona oranye. Kemudian juga angka penambahan kasus COVID-19 per harinya ini lebih dari 20.000 kasus. Serta keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate-nya ini mencapai di angka lebih dari 70%. Sedangkan untuk wilayah yang masuk ke dalam PPKM Mikro Ketat, ini kasus penambahan COVID-19 per harinya ini berada pada angka 10.000 hingga 20.000 kasus dengan bed occupancy rate-nya berada pada angka 50 hingga 70%. Kemudian di level ketiga yakni PPKM Mikro Sedang, yakni dengan penambahan jumlah COVID-19 per harinya ini berada pada angka 5.000 hingga 10.000 dengan bor 30 hingga 50%. Sedangkan di level terakhir yakni level keempat ini berada pada angka jumlah penambahan kasus hariannya di angka 5.000 dan bornya ini di bawah 30%. Dan kemudian ada beberapa hal tentunya yang akan dibatasi dan juga dilakukan pengetatan bagi wilayah yang nantinya akan diberlakukan PPKM Mikro Darurat. Yakni sejumlah atau sektor-sektor esensial, baik itu perkantoran, ini akan diberlakukan WFH 75% atau bekerja dari rumah 75% dan 25%-nya ini dapat bekerja langsung di kantor. Kemudian untuk pusat-pusat perbelanjaan, mal ataupun juga rumah makan ini akan dibatasi operasionalnya hanya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pesanan antar ke rumah atau take away ini hanya akan diberlakukan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga hal-hal lagi yang dibatasi dalam PPKM Mikro Darurat yakni untuk belajar mengajar yang masuk ke dalam PPKM Darurat ini ditiadakan. Begitu juga dengan aktivitas peribadatan ini juga ditiadakan. Namun untuk hajatan ini masih dapat diberlakukan 25% orang saja yang dapat mengikuti hajatan tersebut. Kemudian juga dalam pembatasan di PPKM Mikro Darurat untuk aktivitas seni, sosial, budaya yang berpotensi terjadinya kerumunan ini juga akan ditiadakan.
Ini adalah beberapa hal yang kemudian akan dibatasi, namun ini masih sebesar usulan ataupun juga rencana. Tentunya hal ini masih harus menunggu dari keterangan resmi yang disampaikan oleh pemerintah karena sampai sejauh ini untuk rencana PPKM darurat ini masih digodok oleh pemerintah dan juga tentunya dari kementerian, TNI Polri, semuanya ini masih dalam tahapan menggodok. Karena disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo memang PPKM Mikro ini adalah hal yang paling tepat dan yang paling baik untuk diberlakukan di Indonesia saat ini dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Memang opsi lockdown ini tidak disampaikan oleh Presiden Joko Widodo karena harus tetap menyimbangi dengan pemulihan ekonomi nasional. Gadis. Ya, Gita, lalu kapan rencananya Presiden akan mengumumkan kebijakan tersebut? Iya, diinformasikan memang sebenarnya kemarin Presiden Joko Widodo ini akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan kebijakan penerapan PPKM darurat di wilayah di tanah air. Namun ternyata informasi yang kami dapatkan kembali bahwa direncanakan Presiden Joko Widodo akan menyampaikannya esok hari, tepat 1 hari sebelum pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia. Mengingat juga bahwa hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari dalam rangka percepatan vaksinasi yang dilakukan di sana, sehingga diinformasikan bahwa besok ini baru akan diumumkan oleh pemerintah terkait dengan rencana penerapan PPKM darurat. Tentunya untuk penarikan rem darurat ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, mengingat bahwa lonjakan kasus COVID-19 yang ada di tanah air ini begitu tinggi. Bahkan dari data dari Satgas tanggal 29 Juni 2021 kemarin, angka penambahan kasus COVID-19 per harinya berada di angka 20.000 lebih kasus. Ini mengartikan bahwa Indonesia masih masuk terhadap posisi kedua jumlah penambahan kasus COVID-19 harian tertinggi per harinya. Bahkan angka kematian pun juga ini sangat tinggi. Kemarin di tanggal 29 Juni 2021 berada pada angka 463 orang meninggal dunia. Ini juga menempatkan Indonesia kembali sebagai posisi kedua dengan angka kematian tertinggi per harinya. Dan untuk bed occupancy rate pun juga saat ini di 6 wilayah di tanah air, khususnya di wilayah Jawa ini berada pada angka 90%. Untuk itu penarikan rem darurat harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk segera menekan angka kasus COVID-19 dan diharapkan dengan adanya PPKM darurat yang akan diberlakukan ini benar-benar dapat disinergikan dari seluruh pihak, seluruh 4 pilar, baik itu pusat, daerah, TNI, Polri untuk benar-benar mematangkan dan menekan laju angka COVID-19 di tanah air. Kita akan menunggu nantinya kapan pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan ini dan segera diterapkan. Gadis. Baik, terima kasih Marshalina Gita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.